Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uma Munaba dengan NIM 2290240019. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Angkatan 2024 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan terkait materi bahasa baku. Mungkin kita langsung saja ke materinya. Apa itu bahasa? Sebelum kita lanjut ke materi bahasa baku, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bahasa itu sendiri. Nah, bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang sangat penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Jadi, bahasa merupakan sebuah alat yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin berkomunikasi dengan orang lain agar orang tersebut bisa paham apa yang teman-teman ingin sampaikan melalui bahasa itu sendiri. Mungkin kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita lanjut ke apa itu bahasa baku. Di sini kita akan membahas terkait bahasa baku itu sendiri apa sih? Nah, bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Nah, baku itu sendiri berarti bahasa tersebut tidak dapat diubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku juga teman-teman mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan yang teman-teman gunakan. Tetapi dalam penggunaannya teman-teman, bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi lainnya. Jadi terkadang bahasa baku ini cuma digunakan pada acara-acara atau pada momen-momen resmi seperti itu teman-teman. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang yang menggunakan bahasa tidak baku dan sesuka hati. Jadi mungkin teman-teman juga merupakan orang yang kadang ketika berbicara atau berkomunikasi dengan teman-teman sebaya itu lebih enak menggunakan bahasa tidak baku dibandingkan dengan bahasa baku. Nah, bahasa Indonesia baku itu adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dimodifikasi, diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Nah, kita lanjut teman-teman ke materi yang berikutnya. Nah, kenapa sih bahasa baku itu penting? Mungkin teman-teman bertanya, kita kan bisa menggunakan bahasa tidak baku dalam komunikasi sehari-hari, masih bisa saling mengerti, masih bisa nyambung ketika mengobrol dengan orang lain meskipun bahasa yang kita gunakan tidak baku. Nah, ini dia alasannya teman-teman. Fungsi bahasa baku. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, harapannya bisa menjawab pertanyaan teman-teman mengenai mengapa bahasa baku itu sangat penting. Yang pertama ada fungsi pemersatu nih, di mana Indonesia kan terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Itu merupakan sebuah kekayaan dan anugerah yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat daerah lain, teman-teman. Nah, oleh karena itu, fungsi bahasa baku itu menghubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi memberi kekhasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain atau suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Karena itu digunakan sebagai salah satu ciri dari suatu negara. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Nah, fungsi yang ketiga membawa kewibawaan. Terkadang pemakaian bahasa baku membawa serta wibawa atau prestasi atau prestise.
fungsi membawa wibawa bersangkutan dengan usaha seseorang mencapai ketidaksederajatan dengan peradaban lain dan dikagumi lewat memperoleh bahasa baku sendiri, penutur atau pembicara masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, memperoleh wilayah dan wibawa di mata orang lain. Nah, fungsi yang terakhir adalah fungsi kerangka acuan. Nah, sebagai kerangka acuan bagi pemakai bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dimodifikasi, yang jelas titik dan nilai normal dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada mengapa sih penting atau tidaknya bahasa baku itu sendiri. Nah, penting dan tidaknya suatu bahasa itu dipandang dari beberapa aspek, teman-teman. Ada aspek jumlah penuturnya, dari luas penyebarannya, dan dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu sastra dan budaya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah dipandang dari jumlah penuturnya, di mana karakteristik masyarakat kita memiliki dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri yang kita gunakan sehari-hari berkedudukan sebagai kedua. Sebagian besar warga Indonesia sebelumnya, penutur lebih dulu mengenal bahasa daerah masing-masing, sedangkan bahasa Indonesia baru dikenal ketika sampai pada usia sekolah dari mulai taman kanak-kanak. Nah, jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Data kependudukan pada tahun 2013 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 250 juta jiwa, ditambah lagi warga Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sangat penting kedudukannya. Kemudian, aspek yang kedua adalah dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu tidak akan lepas dari jumlah penutur-penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa. Tersebar luas nih teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Selain itu juga patut dilihat dari penyebaran bahasa Indonesia pada universitas-universitas yang memang membuka jurusan bahasa Indonesia. Penyebaran ini dapat membuktikan bahwa bahasa Indonesia sangat penting kedudukannya. Aspek yang ketiga yaitu dipandang dari dipakainya sebagai sarana dan ilmu sastra dan budaya. Nah, setelah mengetahui tadi jumlah dan penyebaran bahasa Indonesia, maka penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana ilmu sastra dan budaya pun akan mengikuti bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menyampaikan berbagai jenis ilmu. Kemudian, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai sarana untuk bersastra, baik itu sastra lisan maupun tulisan. Nah, yang terakhir, bahasa Indonesia ini dipakai pula dalam berkomunikasi, bernyanyi, berdiskusi, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah contoh dari kalimat baku itu sendiri. Nah, di sini ada contoh pertama, yaitu kalimat baku pertama. Semua peserta pertemuan itu sudah hadir. Nah, itu merupakan kalimat yang baku, teman-teman. Kemudian, semua peserta daripada pertemuan itu sudah hadir. Bisa dikatakan bahwa kalimat yang kedua itu merupakan tidak baku. Nah, contoh yang kedua adalah sebelum mengarang, tentukanlah tema karangan. Itu merupakan kalimat yang baku. Kalimat yang tidak bakunya adalah sebelum mengarang, terlebih dahulu tentukanlah tema karangan. Contoh yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Itu merupakan kalimat baku. Sementara kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Itu merupakan kalimat yang tidak baku. Nah, itu tadi merupakan akhir dari penjelasan materi terkait bahasa baku yang tadi sudah disampaikan. Jadi, harapannya teman-teman setelah mendengarkan video ini, teman-teman bisa mengetahui apa itu bahasa baku itu seperti apa, kemudian fungsi bahasa itu juga seperti apa, dan mengapa sih bahasa baku itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Jadi, semoga video ini bermanfaat.
Untuk teman-teman yang kebingungan terkait bahasa baku dan contoh-contoh bahasa baku, saya Umum Munaba, dan sampai jumpa di video selanjutnya.